bagi-bagi brosur. Tapi kan Pak, jam kerja saya udah habis Pak. Saya capek Pak, pengen istirahat. Emangnya kenapa Bu Pak Beni? Emangnya Mas nggak tahu ya? Pak Beni itu kan orangnya suka marah dan gitu. Oh iya, kamu keringetan tuh, sebentar aku lapin ya. Man. Bapak, Parkir mobil gitu aja nggak pecus. apa sih Pak? Bapak itu bisanya hanya marah-marah aja, bukannya bantuin saya sih. Man, kamu bisa parkir mobil nggak sih? Amarah Maman memuncak. Pupus sudah kesabaran Maman. Ia gelap mata. Lalu ia sabetkan senjata tajam yang telah disiapkannya. Maman tak lantas diam. Ia memasuki toko lalu menggasak sejumlah barang. Maman mencabut komputer yang tersambung dengan CCTV. Sejurus kemudian, Maman juga membawa kabur mobil lalu melarikan diri. Mengapa Maman tega menghabisi lawannya? Apa latar kisah yang terjadi? Maman pria lajang asal kota Malang hijrah ke Mojokerto, Jawa Timur mencari peruntungan. Bersama Oci sang kawan, Maman memulai usaha berjualan kue. Beresin kue pukis-pukis yang di depan, biar nanti pembeli gampang milihnya. Oke. Mas, alhamdulillah udah ada yang beli. Iya tuh, coba. Kue pukisnya ya 100.000. Iya Mas, tempatnya pasti kata Box. Di box aja ya. Maman. Richard ya? Seorang kawan lama Maman tak sengaja berjumpa. Kamu kemana aja? Ada di rumah aja, Man. Mending kamu kerja di sini sama saya. Mau? Oh, siap, Man. Mau. Oci ini pacar kamu ya? Enggak lah, Chat. Oci ini temen aku. Dia udah lama bantu aku di sini. Lagi Mas jadi sampean ngobrol tuh. Aku yang bebas lawan wis kandang lama. Gak tahu ada-ada aja nih Richard. Oh, kirain pacar kamu. Soalnya aku lihat deket kali berdua. Bukan. Udah, kamu ada-ada aja. Cepet beresin, nanti keburu siang. Siap, Bos. Saat hasil berjualan kue tak lagi menjanjikan, Maman mulai melirik cari-cari pekerjaan lain. Sebuah toko mebel di Nganjuk sudah siap menerimanya bekerja. Keputusan Maman untuk pindah bekerja di Nganjuk membuat Oci sedih. Oh ya, Ci. Mas Richard mana? Oh, Mas Richard. Mas Richard lagi nganter pesanan Mas TB, Mas. Ci, aku pengen cerita sama kamu. Cerita apa tuh Mas? Kayak sampean lagi seneng banget. Jadi gini, Ci. Kemarin aku coba-coba untuk cari kerjaan di sosmed. Dan alhamdulillah, akhirnya aku dapet di Nganjuk. Oh iya? Alhamdulillah dong Mas. Emang kerja apa kalau boleh tahu? Ya, kerjanya sih jaga mebel. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting halal ya Mas. Iya. Berarti aku di sini sendirian dong Mas. Kok kamu gitu? Kan masih ada Mas Richard, Ci. Iya sih, tapi kan aku lebih dekat sama kamu. Ya udah, kamu nggak boleh sedih. Nanti kan kapan-kapan aku bisa main lagi ke sini. Doain aja, semoga kerjaan aku di sana lancar ya. Iya Mas, pasti aku doain. Semoga kamu bisa lebih baik lagi ya. Amin. Amin. Oh ya, nanti kalau aku jadi berangkat ke sana, toko kue ini kamu terusin ya sama Richard. Iya Mas, sering berkabar ya. Iya, sukses ya. Iya, kamu juga sukses. 2 jam perjalanan dari Mojokerto, Maman sampai juga di toko mebel yang dituju. Beni selaku pemilik toko langsung menyampaikan aturan kerja yang harus dijalani oleh Maman. Kamu Maman ya? Ya Pak, betul Pak. Yang waktu itu daftar kerjaan di sosmed, kalau nggak salah 1 bulan yang lalu. Ya Pak, benar Pak. Saya Maman.
Selamat bergabung ya di tempat saya. Ya beginilah tempatnya. Oh ya Pak, kalau boleh tahu saya di sini kerjanya apa ya Pak? Di sini kamu kerjanya sebagai supir. Dengar nggak? Dan kamu juga harus bantuin kerja-kerjaan yang lain. Bisa nggak kira-kira? Saya bisa Pak. Benar. Gaji kamu di sini 1,2 juta per bulannya. Jam kerjanya jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Bisa kan? Bisa Pak. Benar. Ya Pak. Ya udah, sekarang kamu taruh tas kamu di kamar belakang. Oh ya Pak. Jangan lupa sekalian kerja sekalian. Baik Pak, siap. Ingat, jangan malas-malas kerja di sini loh. Siap. Ya? Udah sana langsung kembali ke kamar. Izin ke belakang Pak. Ya. Langsung kerja ya. Baik Pak. Dua orang menghampiri Maman. Mereka menanyakan perihal lowongan kerja di toko mebel tempat Maman bekerja. Oh ya, ada apa Mas? Mau beli barang ya? Enggak Mas. Iya Mas, di sini kita lagi mau nyari kerja. Di sini masih ada lowongan. Oh, kalau untuk itu nanti saya tanyakan dulu kepada bos saya ya. Kalian tunggu di sini sebentar. Baik Mas. Pak, maaf ganggu Pak. Oh, iya, Man. Ada apa ya, Man? Itu Pak, di luar ada 2 orang yang pengen kerja di toko Bapak. Oh gitu. Nah, ya udah, suruh masuk aja ke sini, suruh ketemu saya ya. Baik Pak, kalau Iya. gitu. Mas, mari masuk Mas, kata bos saya. Oh gitu. Permisi Pak. Iya. Kalian mau kerja di sini? Iya Pak. Serius mau kerja di sini? Serius iya, Pak? Nama kalian siapa? Saya Yudi Pak. Dan saya Ruslan Pak. Udah, saya kasih tahu nih ya. Kalian kerja di sini tuh harus mau ngerjain apa aja. Pokoknya saya nggak mau terima karyawannya males-males. Dengar nggak? Dan gaji kalian di sini itu 1,2 juta per bulan. Dengar nggak? Iya Pak. Iya Pak. Nah, kalian udah bisa mulai kerja di sini sekarang. Kalau nggak tahu nanti tanya si Maman. Ya? Iya Pak. Tapi serius nggak? Serius Pak. Serius. Ya udah, kalian mulai kerja. Kedua pemuda yang bernama Yudi dan Ruslan itu langsung bekerja. Apapun yang diperintahkan oleh Benny harus mereka kerjakan. Sesuatu terjadi ketika Yudi dan Ruslan memutuskan berhenti pada hari ketiga mereka bekerja. Sebenarnya aku udah nggak betah kerja di sini. Capek. Semuanya kerja dipegang sama kita. Kalau kamu gimana? Aku juga sama. Udah nggak betah kerja di sini. Tapi kalau kita bilang ke bos kalau udah nggak sanggup kerja di sini, gimana? Mau nggak? Boleh juga sih. Ya udah, kita bicarain aja sama si bos. Keputusan berhenti bekerja itu mereka sampaikan kepada Benny sang majikan. Permisi Pak, Ya, boleh bicara sebentar Pak? ada apa? Kalian mau bicara apa sih? Jadi gini Pak, kita berdua udah nggak betah kerja di sini, jadi mau pamit aja Pak. Ya udah, kan saya sudah bilang dari awal sama kalian. Kalian di sini tuh kerjanya apa aja? Gimana sih? Terus kita nggak dapat gaji Pak. Kalian di sini baru kerja 3 hari, udah minta gaji. Kan kesepakatan kita di awal, kalian baru terima bayaran atau gaji setelah 1 bulan kerja. Gimana sih kalian? Baru 3 hari kerja udah minta gaji. Udah pergi-pergi sana. Saya masih banyak kerjaan ini. Beneran Pak nggak dapat. Kalian dengar nggak saya ngomong apa? Yudi dan Ruslan dibekap kecewa, namun menerima segala keputusan yang telah mereka ambil. Kalau gitu kami berdua pamit. Makasih ya. Sementara Maman memutuskan untuk tetap bekerja. Keputusan Maman bulat untuk lanjut bekerja, sesuatu yang tak ada dalam pikirannya untuk berhenti. Maman bekerja lebih ekstra. Man, Ya Pak. sini. Kamu benerin ini meja ya, biar bisa dijual lagi. Dibenerin Pak. Ini kan udah rusak Pak. Nggak bakalan bisa dijual. Man, kamu kerjain aja dulu. Soal urusan jual biar nanti urusan saya itu. Nih, kamu kerjain. Kayak Gerinda Pak. Ini mau
bisa dipakai gimana Pak? Matanya juga habis Pak. Man, kerjain aja dulu pakai alat yang ada. Kamu masih mau kerja nggak sih? Banyak omong banget. Pokoknya saya nggak mau tahu. Ini mejanya harus bener. Ngerti nggak? Udah kerjain. Apapun perintah sang majikan harus dijalankan oleh Maman. Kamu sekarang temenin saya bagi-bagi brosur. Apa Pak? Bagi-bagi brosur? Iya, kamu kan bisa bawa mobil. Jadi nanti kamu yang nyetir, aku yang bagi-bagiin. Tapi kan Pak, jam kerja saya udah habis Pak. Saya capek Pak, pengen istirahat. Alah, kamu baru kerja gitu aja udah ngeluh capek. Kalau kamu nggak mau capek, mendingan berhenti aja nggak usah kerja sekalian. Tapi Pak, Udah lah, nggak usah tapi-tapian. Nih kunci mobilnya. Ayo cepet-cepet. Seminggu bekerja, Maman mulai mendengar cerita miring tentang sosok Benny pemilik toko. saya Bu. Mas kerja di sini ya? Iya Bu, saya pegawai baru di sini. Oh gitu. Hati-hati ya sama Pak Benny. Emangnya kenapa Bu Pak Benny? Loh, emangnya Mas nggak tahu ya? Pak Benny itu kan orangnya suka marah dan itu. Man, Obrolan Maman dengan tetangga toko terhenti ketika Benny memanggilnya. bukannya kerja malah ngobrol. Ngobrol sama siapa itu? Itu Pak, pegawai seberang. Oh, ya udah. Nggak usah didengerin omongan dia. Ketika Benny menyuruh Maman mengantarkan pesanan pembeli, ada kejadian yang tidak terduga dilakukan Benny kepada Maman. Oh iya, kamu keringetan tuh. Sebentar aku lapin ya. Pak, apa-apa nih Pak? Nggak apa-apa, udah. Kamu keringetan dong. Udah Pak, nggak usah Pak. Saya kerja dulu Pak. Tidak hanya sekali, perlakuan semena-mena ia terima. Pada tengah malam ketika sedang istirahat, Maman diminta mengantarkan barang ke pembeli. Man. Maman. Bapak, ngapain di sini Pak? Maaf, Man. Aku nggak bisa tidur nih. Temenin aku curhat ya. Kamu mau kan? Aduh Pak, saya itu lemes Pak, capek. Saya pengen tidur Pak. Kamu berani nentang saya ya? Masih mau kerja di sini nggak? Bukannya saya nggak mau Pak. Saya itu capek Pak, seharian udah kerja Pak. Saya butuh istirahat. Alah, baru kerja gitu aja udah capek minta istirahat. Ya udah, kalau kamu nggak mau nemenin saya curhat, kamu pergi sana, anterin barang ke pelanggan. Sekarang Pak, Ya iyalah. Pak, jam kerja saya kan udah habis Pak. Ya, kecuali kalau ada uang lemburnya Pak. Kamu udah enak tinggal sini gratis, nggak pakai bayar. Masih sempat nanya uang lemburan. Udah sana pergi, antar barangnya. Masa nggak ada sih Pak? Kalau gitu saya minta gaji mingguan aja deh Pak. Jangan bulanan. Kamu belum kerja aja udah ngeributin gaji. Kan kesepakatan kita di awal, kamu gaji itu setelah 1 bulan kerja. Ingat nggak sih kamu? Nih kunci mobilnya. Cepetan. Udah antar barang. Pergi sana cepet. Cepetan. Pesan. Kekesalan Maman memuncak ketika Benny melontarkan kata yang membuat Maman tersinggung dan sakit hati. Pak, ada apa sih Pak? Pagi-pagi udah ngetok pintu aja. Pagi ini udah siang, sana berangkat kerja. Bukannya kesiangan Pak kalau jam segini. Justru kepagian. Jam 8 juga belum. Man, kamu gak usah ngatur-ngatur saya ya? Paham kamu? Kamu gak pernah diajarin sopan santun apa ya? Bapak jangan ngomong kayak gitu ya. Kamu dikasih tahu yang bener malah nantangin saya. Harusnya kamu yang nurut sama saya, Man. Terserah saya Pak. Saya mau nurut atau enggak. Maman dikasih tahu malah. Gaji kemarin aja belum dibayar.
Kali kedua, Benny kembali berbuat tidak wajar kepada Maman. Maman yang kesal tebar ancaman kepada si majikan. Maman, Pak, Bapak ini Pak. Bapak jangan kurang ajar ya, atau saya laporin Bapak ke polisi. Maman, kamu berani ya ngancam saya? Awas aja kalau laporin saya ke polisi. Ingat, gaji kamu gak akan saya bayar. Dengar itu. Benny yang kesal lalu mengancam balik kepada Maman. Jadi setelah kita mendalami dan juga kita melaksanakan pemeriksaan yang mendalam kepada pelaku, bahwasannya pelaku ini mengakui sudah dilakukan perhubungan badan paksa secara 4 kali. Suatu hari, Maman meminjam uang kepada Benny untuk membeli kebutuhannya. Pak, maaf Pak. Saya boleh kasbon Pak 100.000. Buat apa, Man? Itu Pak, peralatan mandi, sampo, sabun saya pada habis Pak. Emang kamu gak punya uang? Justru itu Pak, saya nggak punya uang Pak. Nih, saya kasih pinjem. Tapi ingat, nanti gaji kamu saya potong 100.000. Baik Pak. Uang yang dipinjam ternyata Maman belikan sebuah parang melalui online. Terima kasih ya Pak. Iya. Buru kerja lagi. Siap Pak. Tujuan Maman membeli parang untuk memberikan pelajaran kepada Benny yang sudah berlaku semena-mena kepada dirinya. Mas. Oh iya, Mas Maman ya? Ya Mas. Maaf ya Mas, udah nunggu lama. Oh nggak apa-apa. Oh iya. Jadi kan beli parangnya? Jadi Mas. Ini Mas. 80.000. Ya udah Mas, sesuai perjanjiannya Mas. Mas. Oh iya, sebentar. Parang yang diterima, Maman sembunyikan di balik jok mobil pick up milik Benny. Makasih ya Mas. Iya, makasih. Malam itu dengan mobil pick up, Maman dan Benny menyusuri jalanan menyebarkan brosur produk mebel. Ketika di perjalanan, Benny kembali marah kepada Maman yang mengantuk mengendarai mobil. Saya juga takut Pak kalau pulang kemalaman, ngeri begal. Kamu dari tadi bawa mobilnya lelet banget sih. Buruan kenapa? Ya Pak, sabar dikit Pak. Saya ngantuk Pak. Ya elah, baru kerja segitu aja udah ngantuk. Ah, cepetan. Ya sabar dikit Pak. Saya itu capek Pak. Pagi kerja, malam juga kerja. Saya pengen istirahat Pak. Kamu tuh ngelawan terus ya kalau dibilangin. Kamu tuh di sini kerja. Paham gak sih? Maman yang sudah lelah seharian bekerja, secara tidak sengaja menabrak pintu pagar ketika memarkirkan mobil. Lagi-lagi, Benny tumpahkan amarahnya kepada Apa Maman. sih Pak? Bapak itu bisanya hanya marah-marah aja, bukannya bantuin saya sih. Maman, kamu itu gak tahu diri banget ya. Udah dikasih kerjaan malah ngelawan. Aduh. Habis sudah kesabaran Maman, amarahnya memuncak. Maman yang gelap mata tumpahkan kemarahannya. Lalu inilah yang terjadi. Melihat Benny tak bergerak lagi, Maman mengambil sejumlah barang di dalam toko, membawa kabur mobil dan Maman berlalu pergi.
Di tengah pelarian, Maman berhenti untuk membuang sejumlah barang miliknya. Mobil majikan yang juga dibawa kabur Maman ia jual murah kepada seorang teman. Ya mas, ini mobilnya. Saya cuma berani 14,5 juta mas. Gimana? 14,5 juta. Mau nggak? Ya udah deh mas, ambil aja. Saya lagi butuh uang soalnya. Baik kalau gitu. Nih mas, 14,5 juta. Saya terima ya mas. Ya, oke. Terima kasih ya mas. Sama-sama. Dari hasil penyelidikan di lapangan, polisi akhirnya melacak keberadaan Maman yang berhasil kabur setelah menghabisi Beni. Terduga tersangka pelaku pembunuhan saudara Beni, pemilik toko mebel. Saat ini berada di rumah temannya di kawasan Tanjung Anom, Dan. Bagus. Kalau begitu siapkan anggota. Sekarang juga kita meluncur ke rumah tersangka untuk melakukan penangkapan. Siap, Dan. Mohon izin. Silakan. Maman yang telah membunuh majikannya bersembunyi di rumah seorang teman di kawasan Tanjung Anom, Nganjuk, Jawa Timur. Bisa aja kamu, Man. Baru kenal kemarin sore aja. Ya, Man. Enak banget ini nasi gorengnya. Polisi yang sudah mengintai keberadaan Maman langsung bergerak mengejar. Jogja. Saudara Maman. Pak, Anda kami tangkap atas tuduhan pembunuhan terhadap saudara Beni. Sebentar pak, saya bisa jelasin semuanya pak. Nanti kamu jelaskan di kantor. Periksa ke dalam. Siap, Dan. Selanjutnya, Maman dan sejumlah barang bukti yang didapatkan dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saudara Maman, apakah benar tas ini milik Anda? Iya pak. Lapor, Dan. Di dalam tas ini kami temukan laptop, handphone, dan juga uang tunai. Amankan semua barang bukti. Bawa dia ke kantor. Siap, Dan. Siap, Dan. Ayo ikut. Pak, Ikut. Pada tanggal 4 Februari 2022 pada pukul 23.00 bahwasanya ada terjadi pembunuhan. Namun pertama kali ditemukan oleh pelapor adalah pada pukul 06.00 pagi. Pada saat itu kita langsung melaksanakan olah TKP, di mana olah TKP dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres bersama Kasat Reskrim dan jajaran, menemukan satu orang korban inisial BY. Ya. Beliau ini adalah salah satu pemilik mebel di Kabupaten Nganjuk dengan luka yang cukup banyak. Saya kerja yang ikut bosnya itu. Sebagai apa, Mas? Sebagai karyawan. Karyawan? Ya, karyawannya. Itu apa kerja ngapain, Mas? Tugasnya gitu? Ngerakit, suruh buat lemari sama nyupir kadang kalau pas ada orang beli. Oh, itu berapa lama tuh, Mas? Mulai jam 8 sampai setengah 9. Full, nggak pernah istirahat. Nggak pernah istirahat? Nggak pernah. Udah kerja berapa lama itu? 16 hari. 16 hari? Itu sebenarnya sudah mau berhenti, izin itu pas 15 harinya saya izin berhenti. Cuman dilarang, katanya harus 1 bulan. Jadi untuk motif sendiri adalah yang bersangkutan ini, MYS ini adalah karyawan yang bekerja kurang lebih 2 minggu. Dia sakit hati karena memang motif dendam. Pertama, dari gajinya yang tidak dibayarkan dan juga sering dimarahi oleh korban ini, sehingga timbul niatan dari pelaku untuk membunuh korban.